Shalom, selamat pagi. Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan renungan pagi. Selasa 31 Maret 2026. Kebenaran tentang keadaan orang mati bagian pertama. 1 Tesalonika 4 ayat 13. Kami tidak mau saudara-saudara kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana umat Advent mula-mula menemukan kebenaran Alkitab tentang Sabat hari ke-7 dan pelayanan Kristus di Bait Suci Surgawi. Mereka menggabungkan ajaran ini dengan pemahaman tentang kedatangan Yesus kedua kali dari Wahyu 11 sampai 14. Ketiga kebenaran ini menjadi dasar ajaran Adventisme. Namun, masih ada satu pilar penting yang belum kita bahas. Apa yang terjadi setelah kematian atau yang sering disebut keadaan orang mati. Bagaimana pemahaman ini berkembang di kalangan umat Advent awal terkait neraka dan kondisi manusia setelah meninggal? Pertanyaan ini sangat mengganggu banyak orang termasuk Alan Harmon, Clark Alan Goldwhite. Di masa mudanya, dia menulis, "Dalam pikiranku, keadilan Allah seolah menutupi kasih dan rahmat-Nya. Aku sangat menderita secara mental. Aku diajarkan tentang neraka yang kekal. Aku merasa dosaku terlalu besar untuk diampuni dan aku akan binasa selamanya. Bayangan mengerikan tentang jiwa-jiwa yang tersiksa terus menghantuiku." Pengkhotbah menggambarkannya dengan jelas. Penderitaan ribuan tahun, api yang membakar, jeritan korban yang bertanya berapa lama Tuhan, dan jawabannya selamanya. Ellen kecil tidak bisa menerima ajaran neraka abadi itu dengan gambaran Yesus yang penuh kasih. Baginya Allah digambarkan seperti tiran yang menikmati penderitaan ciptaannya, bukan Bapa yang mengasihi dan ingin menyelamatkan. Ketika pandangan itu menguasai pikiran saya bahwa Allah senang melihat ciptaannya tersiksa, yaitu mereka yang diciptakan menurut citranya, maka dinding kegelapan seakan-akan memisahkan saya darinya. Life Catches halaman 31. Ellen yang masih muda itu tidak dapat menyelaraskan ajaran tradisional tentang neraka dengan Yesus yang penuh kasih. Pikiran itu sendirilah yang memperburuk keadaannya, karena sekarang ia menjadi semakin takut menolak firman Tuhan. Disinilah kita belajar bahwa terkadang ajaran tradisional yang kita terima belum tentu sepenuhnya sesuai dengan karakter Allah yang penuh kasih. Ellen akhirnya menemukan pengharapan bukan dari ketakutan, tetapi dari pemahaman Alkitab yang utuh tentang kematian sebagai tidur hingga kebangkitan. Ketika kita bergumul dengan pertanyaan-pertanyaan sulit tentang iman, jangan takut untuk menggali kebenaran firman Tuhan dengan hati yang terbuka. Allah bukan sumber kekuatan, melainkan sumber pengharapan dan pengertian. Mari berseru, "Tolonglah kami ya Tuhan, ketika pikiran kami yang terbatas ini berjuang memahami ajaran-Mu yang dalam." Kiranya renungan di pagi hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua dan menjadi perenungan kita sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami, supaya malam istirahat Engkau boleh jaga lindungi. Kami boleh bangun pagi ini dan kembali kami telah dikuatkan dengan firman-Mu. Berkati firman-Mu ini dapat menuntun kami di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas pekerjaan maupun pelayanan kami. Dimanapun kami pergi dan berada, biarlah penyertaan Tuhan boleh menjadi bagian dari masing-masing kami, orang tua, sanak saudara kami di mana saja. Inilah doa kami Bapa, ampuni dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Silakan share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media dan follow kami di Instagram dan Facebook @corneliusmedia. Tuhan memberkati kita semua dan sampai jumpa esok hari.